Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busa, butiran Sabda Allah Harian, Selasa 11 Maret 2025, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bab 55 ayat 10-11. Bacaan Injil, Matius bab 6 ayat 7-15. Firman yang hidup dalam doa dan perbuatan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap tindakan selalu memiliki reaksi. Kita melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menabur benih, kita akan menuai hasilnya. Ketika hujan turun, tanah menjadi subur dan tanaman bertumbuh. Prinsip ini juga berlaku dalam kehidupan rohani kita. Dalam bacaan pertama, Tuhan mengajarkan bahwa firman-Nya bagaikan hujan dan salju yang turun dari langit untuk menyuburkan bumi sehingga menghasilkan buah. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi selalu membawa dampak bagi mereka yang menerimanya. Artinya, sabda Tuhan yang kita dengar dan renungkan seharusnya tidak hanya berhenti di telinga, tetapi masuk ke dalam hati, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan. Firman Tuhan memiliki daya transformasi. Tuhan berbicara kepada kita melalui kitab suci, ajaran-ajaran gereja, dan juga melalui suara hati yang benar. Namun seringkali kita hanya mendengar tanpa benar-benar menghidupinya. Sama seperti tanah yang harus menyerap air agar bisa menumbuhkan tanaman, hati kita juga harus terbuka untuk menyerap firman Tuhan agar bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Jika kita hanya menjadi pendengar firman tanpa melaksanakannya, maka seperti tanah yang keras yang tidak dapat menyerap air, firman itu tidak akan berbuah dalam hidup kita. Firman yang berbuah menghasilkan doa yang benar dan bermutu. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan bagaimana berdoa dengan benar. Ia menegaskan bahwa doa bukan sekadar kata-kata panjang yang diulang-ulang, tetapi harus keluar dari hati yang tulus dan berakar dalam firman Tuhan. Ia memberikan teladan melalui doa Bapa kami, doa yang bukan hanya ungkapan kata, tetapi juga panggilan untuk melakukan kehendak Allah. Yesus menegur orang-orang yang berdoa hanya dengan kata-kata tanpa makna. Kadang kita berpikir bahwa semakin banyak kata yang kita ucapkan dalam doa, semakin Tuhan akan mendengarkan kita. Doa yang benar bukanlah doa yang panjang dan bertele-tele, tetapi doa yang lahir dari hati yang sungguh ingin berkomunikasi dengan Allah. Doa bukan untuk menggugurkan kehendak Tuhan supaya sesuai dengan keinginan kita, tetapi untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan menyesuaikan hati kita dengan kehendak-Nya, serta segala yang kita kehendaki untuk disatukan dalam kehendak Dia. Dan doa seperti ini dapat kita alami, kita temukan dalam doa Bapa kami. Saudari dan saudara terkasih, dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan beberapa prinsip penting dalam berdoa. Pertama, mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, yang tak terbatas. Kedua, memuliakan namanya. Doa sejati selalu mengutamakan kemuliaan Allah, bukan sekadar daftar permohonan pribadi. Ketiga, melakukan kehendak-Nya. Doa sejati bukan hanya meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi merupakan suatu kesiapan untuk menjalankan kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Keempat, memohon kebutuhan secukupnya. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, mengajarkan kita untuk hidup dalam ketergantungan kepada Allah dan tidak terikat pada keinginan-keinginan duniawi. Dan kelima, mengampuni seperti kita diampuni. Hubungan kita dengan Allah tidak bisa terlepas dari hubungan kita dengan sesama. Jika kita ingin menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita juga harus rela mengampuni orang lain.
Saudari dan saudara terkasih, kita sedang dalam masa Prapaskah. Salah satu senjata rohani selama masa Prapaskah adalah berdoa. Maka selama masa Prapaskah kita gunakan waktu untuk memperdalam doa yang berdasarkan firman Tuhan, supaya bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Dari bacaan hari ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, biarkan firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kita. Sabda Tuhan tidak boleh hanya berhenti di telinga, tetapi harus ditanam di dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Jika kita benar-benar menerima firman Tuhan, hidup kita akan berbuah dan orang lain pun akan melihat Tuhan melalui tindakan kita. Kedua, perhatikan perkataan yang keluar dari mulut kita. Kata-kata kita memiliki kuasa, bisa membangun atau menghancurkan. Oleh karena itu, seperti firman Tuhan yang membawa kehidupan, kata-kata kita juga harus mencerminkan kebaikan, penghiburan, dan kebenaran. Jangan sampai kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi perkataan kita menyakiti sesama dan menjauhkan orang lain dari kasih Tuhan. Ketiga, doa yang tulus dan berakar pada firman Tuhan. Doa bukanlah sekadar rutinitas atau kewajiban, tetapi saat perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, doa yang sejati adalah doa yang mendekatkan kita kepada Tuhan dan mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Keempat, mengampuni dengan hati yang bersih. Yesus mengajarkan bahwa jika kita ingin menerima pengampunan dari Allah, kita harus rela mengampuni sesama. Pada masa Prapaskah ini, marilah kita belajar untuk melepaskan dendam dan memberikan pengampunan sebagai wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Marilah pula kita menggunakan masa Prapaskah ini untuk lebih tekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta berdoa dengan hati yang tulus. Semoga sabda Tuhan yang kita terima hari ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga meresap ke dalam hati dan membuahkan kasih, pengampunan, dan kebaikan dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan berakar dalam hidup kita, maka doa-doa kita pun akan menjadi doa yang hidup dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihidupi agar menghasilkan buah kasih dalam kehidupan bersama. Doa yang sejati bukanlah tentang banyaknya kata, tetapi tentang kedalaman hati yang berakar dalam firman Tuhan. Seperti hujan yang menyuburkan tanah, firman Tuhan harus meresap dalam hati agar bertumbuh menjadi perbuatan-perbuatan kasih. Kata-kata yang keluar dari mulut kita harus membawa berkat, seperti firman Tuhan yang selalu memberikan kehidupan. Masa Prapaskah adalah waktu untuk menyelaraskan doa, perkataan, dan perbuatan kita agar semakin dekat dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menaburkan firman-Mu dalam hati kami bagaikan hujan yang menyuburkan bumi. Kami bersyukur karena sabda-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi selalu membawa kehidupan bagi mereka yang percaya dan melaksanakannya. Bimbinglah kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku yang setia. Tanamkanlah dalam hati kami cinta yang mendalam akan sabda-Mu, sehingga setiap kata dan perbuatan kami mencerminkan kasih-Mu kepada dunia. Ajarlah kami untuk berdoa dengan hati yang tulus, bukan sekadar mengucapkan kata-kata, tetapi benar-benar berkomunikasi dengan-Mu ya Bapa. Semoga doa-doa kami lahir dari iman yang hidup dan menggerakkan kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Di masa Prapaskah ini, ajarkan kami untuk bertumbuh dalam kasih, berani mengampuni, dan mengutamakan kehendak-Mu di atas segala hal. Semoga firman-Mu menjadi cahaya bagi langkah kami, sehingga hidup kami menjadi doa yang berkenan kepada-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penyelamat kami, hari ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.